Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare HP 1 jutaan dari Itel dan Poco, yaitu antara Itel City 100 yang dijual dengan harga 1,2 juta dan Poco C71 yang dijual dengan harga 1,1 juta. Artinya dari segi harga kedua HP ini cuma beda tipis ya guys ya. Sangat menarik untuk dibandingkan, kira-kira mending pilih yang mana. Jadi buat kamu yang belum tahu, pastikan simak videonya sampai akhir supaya tidak salah pilih. Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita cari tahu jawabannya. Seperti biasa, untuk yang pertama kita compare dari segi desainnya terlebih dahulu. Yang mana kalau ditanya lebih bagus mana, baliknya sih tergantung selera masing-masing saja ya guys ya. Namun yang jelas baik Itel atau Poco sudah sama-sama memiliki tampilan yang kekinian kok. Tidak terkesan murah sama sekali. Baik itu perpaduan warna hingga setup kameranya. Bahkan untuk konsep layar yang digunakan juga sama. Masih menggunakan konsep layar water drop screen. Tapi kalau ditanya feel-nya lebih enak yang mana, maka di sini Itel City 100 jawabannya. Karena memiliki dimensi bodi yang sedikit lebih kecil dibanding Poco. Namun secara garis besar untuk urusan desain bisa dibilang keduanya sama kuat ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Tapi kalau untuk proteksinya di sini Itel lebih unggul ya guys ya, karena sudah memiliki sertifikasi IP rating untuk tahan cipratan air, yang mana hal ini di Poco tidak ada. Jadi kalau soal keamanan, menurut saya Itel juaranya dan mendapatkan 1 poin tambahan karena sudah memiliki sertifikasi IP rating. Lalu untuk bagian layar, Itel memiliki layar sebesar 6,78 inch dengan resolusi masih HD+, 720x1600 pixel. Panelnya menggunakan IPS LCD, refresh rate bisa sampai 90 Hz, dan untuk kecerahan layarnya ada di angka 700 nit. Sementara Poco memiliki layar 6,88 inch dengan resolusi juga masih HD+, 720x1600 pixel. Panelnya menggunakan IPS LCD, refresh rate bisa sampai 120 Hz, dan untuk kecerahan layarnya ada di angka 600 nit. Di sini untuk spesifikasi layar yang digunakan, kedua HP ini sama-sama punya kelebihan masing-masing ya guys ya. Dimana Itel unggul dari kecerahan layarnya yang lebih tinggi, sementara Poco unggul dari refresh rate-nya yang juga lebih tinggi. Tapi kalau secara kualitas, dari apa yang saya lihat, warna yang dihasilkan keduanya terbilang mirip atau tidak ada perbedaan yang signifikan. Sudah sama-sama bagus di kelas harganya. Karena resolusinya sama-sama hanya HD+, dan untuk jenis panel yang digunakan juga sama-sama masih IPS LCD. Jadi untuk urusan layar, bisa dibilang keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Karena secara kualitas tidak ada yang lebih dominan. Pindah ke bagian spesifikasi, Itel punya kapasitas memori 6/128 GB yang masih bisa ditambah dengan microSD. Dan untuk jenis ROM yang digunakan di sini sudah UFS 2.2 dengan skor pengujian ada di angka 44.000 poin. Sementara Poco punya kapasitas RAM yang sedikit lebih kecil, 4/128 GB yang juga masih bisa ditambah dengan microSD. Dan untuk jenis ROM yang digunakan di sini masih eMMC dengan skor pengujian hanya ada di angka 11.000 poin saja. Lumayan beda jauh dibanding Itel. Artinya untuk urusan memori bisa dipastikan Itel juaranya ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena kapasitas RAM-nya lebih besar, dan untuk memori yang digunakan juga lebih satset karena sudah UFS 2.2. Lanjut untuk dapur pacu, Itel ditenagai dengan chipset Uni SoC T7250 octa-core 1,8 GHz fabrikasi 12 nanometer. Sedangkan Poco juga ditenagai dengan chipset yang sama, Uni SoC T7250 octa-core 1,8 GHz fabrikasi 12 nanometer. Tapi walaupun chipsetnya sama, di sini yang jelas dapur pacu yang digunakan keduanya sama-sama hanya standar saja ya guys ya, atau bisa dibilang masih kelas entry level. Kemudian untuk urusan sensor, jika berpatokan dengan aplikasi sensor box, di sini Itel lebih unggul dan mendapatkan 1 poin. Karena sudah dilengkapi dengan sensor cahaya dan giroskop, walaupun masih menggunakan virtual gyro. Sedangkan di Poco, kedua sensor tersebut tidak ada. Dan kalau kamu tanya mana yang ada sensor NFC-nya, jawabannya di kedua HP ini sama-sama tidak ada. Sekarang untuk performa tesnya, yang pertama kita coba menggunakan Geekbench 6, dimana untuk Itel skor yang dihasilkan ada di angka 437 dan 1460 poin untuk multicore-nya. Sedangkan Poco skornya ada di angka 440 dan 1480 poin untuk multicore-nya.
Lalu untuk AnTuTu benchmark, Itel mampu menghasilkan skor di angka 300 ribuan, sedangkan di Poco skornya ada di angka 260 ribuan, sedikit lebih kecil dibanding Itel. Jadi untuk urusan dapur pacu, bisa dibilang keduanya sama kuat ya guys ya, karena ditenagai dengan chipset yang sama. Untuk skor AnTuTu di Itel memang sedikit lebih tinggi, tapi ini merupakan hal yang wajar, karena kapasitas RAM yang digunakan juga lebih besar dibanding Poco. Lalu untuk gaming, kedua HP ini saya coba buat main Mobile Legends, dan grafik yang terbuka di Itel bisa sampai ultra dengan frame rate hingga super, sementara di Poco juga bisa sampai ultra tapi dengan frame rate high. Di sini untuk gameplay, pada dasarnya kedua HP ini sudah mampu menjalankan game dengan lancar, baik saat sedang 1 lawan 1 atau lagi tempur rame-rame. Dan kalau ditanya lebih enak main di HP yang mana, jujur tidak ada perbedaan yang begitu signifikan menurut saya, sama-sama hanya standar saja di kelas harganya. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka di Itel ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Sementara di Poco juga sama, bisa sampai Smooth Ultra dan mentok hingga SD High. Di sini untuk gameplay, pada dasarnya di kedua HP ini sama-sama hanya biasa saja ya, dan yang pasti jauh dari kata playable, karena balik lagi ini tuh HP kelas entry level. Jadi untuk urusan performa, bisa dibilang keduanya sama kuat alias tidak ada yang lebih dominan dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Karena seperti yang kita tahu, baik Itel atau Poco ditenagai dengan dapur pacu yang sama. Jadi secara output performanya tidak ada perbedaan yang begitu signifikan. Geser ke bagian baterai, Itel dibekali baterai 5200 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 18 Watt yang butuh waktu sekitar 2 jam 5 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Sedangkan Poco juga punya baterai 5200 mAh dan untuk kecepatan isi dayanya hanya fast charging 15 Watt. Dimana untuk isi daya dari 10 sampai full 100%, HP ini butuh waktu sekitar 2 jam 31 menit. Artinya cukup jelas ya guys ya, untuk urusan baterai di sini Itel lagi-lagi juaranya dan mendapatkan 1 poin karena lebih ngebut saat isi daya, bahkan bedanya bisa sampai 20 menitan. Kemudian untuk operating system atau OS, Itel berjalan di Android 14 basis Itel OS 14, sedangkan Poco sudah berjalan di Android 15 tapi sayangnya basis Go Edition. Yang mana secara keseluruhan, kalau ditanya lebih oke yang mana, maka sudah pasti Itel OS jawabannya, karena lebih banyak customisasi, sementara di Poco banyak yang tidak ada atau dipangkas. Seperti dari segi fitur, di Poco tidak ada fitur ketuk 2 kali untuk on off, flash layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, dan mode game turbo, sedangkan di Itel sudah ada. Bahkan hal sepele seperti ubah letak tombol navigasi pun di Poco tidak bisa, jadi butuh penyesuaian terlebih dahulu ketika baru pertama kali pakai, sedangkan di Itel tidak demikian. Dan dari apa yang saya rasakan, untuk respon OS-nya di Itel juga terasa lebih saset atau responsif dibanding Poco. Pokoknya untuk urusan OS, di sini Itel juaranya ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena OS-nya lebih user friendly dan untuk urusan fitur juga lebih banyak dibanding Poco. Yang terakhir untuk sektor kamera, Itel dibekali dengan 13 megapiksel kamera utama dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Sementara Poco dibekali dengan 32 megapiksel kamera utama dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Artinya dari angka di atas kertas, Poco sedikit lebih diunggulkan ya, karena kamera belakang yang digunakan lebih besar. Tapi kalau untuk urusan fitur, di sini gantian Itel yang lebih unggul, karena fitur yang ditawarkan lebih banyak. Dimana selain foto dan video, masih ada 10 fitur menarik lainnya yang ditawarkan. Sementara di Poco, selain foto dan video, hanya ada mode selang waktu, foto potret, dan foto mode malam saja. Tidak ada menu lainnya. Sedangkan untuk hasil fotonya, berikut adalah contoh foto menggunakan Itel CT100 dan Poco C71. Dari contoh yang ada, saat di indoor, keduanya sudah mampu menghasilkan foto yang bagus menurut saya. Mulai dari detail, tingkat kecerahan, bahkan hingga karakter warnanya. Tapi saat di outdoor, di sini baru terlihat sedikit perbedaannya ya guys ya. Dimana foto dari Poco memiliki detail yang lebih oke, dan gambar yang dihasilkan juga lebih tajam karena megapiksel yang digunakan lebih besar. Jadi untuk foto menggunakan kamera belakang 1 poin untuk Poco, karena kualitas fotonya lebih oke dibanding Itel CT100. Lalu untuk kamera selfie-nya, baik Itel atau Poco sama-sama dibekali dengan kamera 8 megapiksel. Namun dari contoh berikut, saya yakin kamu juga bisa menilai kalau hasil foto dari Itel CT100 terlihat lebih oke dibanding Poco C71. Baik itu ketajaman gambar, saturasi warna, hingga skin tone di bagian wajah yang lebih fresh, baik saat foto di indoor maupun outdoor.
Jadi untuk foto selfie di sini gantian Itel yang lebih unggul ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena foto yang dihasilkan lebih bagus. Sekarang untuk perekaman videonya, kalau kita lihat secara sekilas video yang dihasilkan keduanya nampak tidak ada perbedaan yang begitu signifikan alias masih 11-12. Tapi kalau kamu perhatikan secara seksama, video dari Itel di sini terlihat lebih oke karena memiliki karakter warna yang lebih bagus, terutama di bagian pepohonan. Lalu untuk video kamera depannya juga demikian. Dari contoh berikut, video yang dihasilkan Itel juga nampak lebih bagus karena videonya terlihat lebih jelas serta tajam, dan untuk karakter warnanya juga lebih soft dibanding video dari Poco. Artinya untuk perekaman video bisa dipastikan Itel juaranya ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena video yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih bagus baik saat rekam menggunakan kamera belakang maupun depan. Dan itulah tadi perbandingan antara Itel City 100 versus Poco C71, dimana untuk poin akhir yang dihasilkan ternyata Itel lebih banyak. Jadi kalau ditanya lebih unggul atau mending pilih mana, saya rasa sih cukup jelas ya guys ya, sudah pasti Itel City 100 jawabannya. Karena cukup dengan menambah 100 ribuan, apa yang kita dapat lebih paket lengkap atau menang banyak. Seperti kapasitas RAM yang lebih besar, sudah menggunakan UFS memori, fitur lebih banyak, dan hasil kameranya lebih oke. Sedangkan Poco hanya unggul di bagian foto kamera belakangnya saja yang lebih tajam dan harganya yang lebih murah. Jadi semoga video ini bisa kasih pencerahan buat kalian ya guys ya. Duit 1 juta atau lebih sedikit, mending pilih Itel City 100 dibanding Poco C71. Tapi kalau misalnya kamu punya pilihan atau pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.